pendirian saya ini benar karena saya senior, harusnya yang junior ini yang hormat kepada senior, ngajar. Sehingga gini, dia tidak mau merasa bersalah, dia tetap merasa benar. Ini yang menyebabkan dia menjadi terkutuk, terlantar. Nah, pelajarannya adalah ketika kula jenengan dalam satu keadaan di mana ketika misalkan kula jenengan itu selalu berpedoman pada akal logika, itu nanti kita akan menjadi orang-orang yang senantiasa tidak mau ngalah. Walaupun pada faktanya kita memang benar, secara logika itu benar bahwa ini harus begini, ini harus begini, harus begini, kemudian kita tetap berpegang teguh pada itu, misalkan kata itu nanti terus kita menjadi orang yang tidak mau ngalah. Padahal di saat itu ada kondisi di mana kula jenengan sebaiknya mengalah. Kenapa? Karena dengan mengalah itu nanti suasana menjadi lebih damai, tidak ada permusuhan, kemudian lebih banyak menemukan persahabatan. Misalkan dalam yang sering terjadi dalam kehidupan rumah tangga biasanya. Misalkan dalam kondisi di mana suami itu merasa benar, sementara sang istri dalam kondisi misalkan kondisi menstruasi, di mana dalam kondisi menstruasi itu emosi seorang istri itu sedang labil, sehingga kalau opo-opo ini ngorong-ngorong-ngorong misalnya bojone diseneni ya. Lah bojone merasa dia nggak bersalah, aku nggak ngelakuin opo-opo diroweni ya misalnya. Dan ini seorang suami ketika dia ngotot bahwa aku benar, aku gak ngelakuin salah, kok diseneni, dirowengi, misalnya kata dia. Kemudian dia terus kekeh dengan pendapatnya bahwa aku gak boleh diseneni, aku benar, aku gak ngelakuin apa-apa, misalnya kata dia. Nah sementara sang istri juga sedang ngeroweng tadi itu, ketika ini podo-podo kekehnya, podo-podo nggak mau ngalahnya, itu nanti justru malah menimbulkan jadi geger, kemudian malah semakin memburu, hubungan semakin memburu, akhirnya bahkan tidak jarang kemudian berakhir dengan perceraian, misalkan kata dia. Nah sebenarnya padahal kalau misalkan memang faktanya suami itu gak melakukan kesalahan apa, tapi ketika dia mau ngalah misalkan dan menyadari bahwa oh memang kondisi istrinya sedang tidak labil, misalkan kata dia, bahwa sang suami tidak melakukan kesalahan berarti di dalam posisi benar, tapi dia tetap diseneni. Oke lah, kemudian saya terima ini sebagai bentuk aku ngalah, misalkan katanya. Nah dari ngalah itu justru nanti kemudian rumah tangga menjadi lebih harmonis, karena ketika sang istri ini sudah meroweng, kemudian sang suami terus ngalah, menang, nah ini mau ketip toh itu seneni terus ketip itu nanti justru malah membuat sang istri menjadi lebih isok lerem, kemudian reda, akhirnya gang diri terus jadi harmonisnya. Keharmonisan rumah tangga itu jauh lebih penting daripada merasa menang atau merasa bahwa aku benar dan aku harus menang, aku harus mengalahkan istriku yang meroweng karena aku posisi benar. Nah ini kan berarti dibutuhkan ngalah, gitu lagi. Ini contoh. Nah semacam itu. Iblis pun juga begitu, bahwa faktanya dia memang lebih mulia, lebih senior, lebih tinggi derajatnya itu iya, tapi ketika dia harus ngalah untuk nuruti perintah Gusti Allah, itu nanti justru lebih bermanfaat untuk iblis itu. Tapi dia nggak mau, karena apa? Karena dia berpedoman pada akal logikanya tadi itu. Nah, termasuk kalau jenengan ketika dalam kondisi kehidupan keseharian itu lebih sering gandoli akal logika, itu nanti kita akan menjadi orang yang kemudian tidak mau kalah, termasuk dalam hal diskusi atau mungkin dalam rapat. Itu nanti kalau kita terus gandoli logikanya kita harusnya begini, itu nanti nggak mau kalah. Ketika ada masukan yang model begini, nggak mau, harus begini, akhirnya terus jadi permusuhan, terus saling emosi, bahkan lebih banyak madorotnya gitu.
Nah, ini yang termasuk diajarkan bahwa lam yukirro bidzambi, iblis itu tidak merasa bersalah karena dia selalu berpegangan pada akal logisnya gitu loh. Dia tidak mau melihat bahwa ngalah dalam arti mementingkan kebijaksanaan dan pengertian itu jauh lebih penting daripada sekedar mencari kepinteran atau kemenangan, misalkan gitu. Nah, ini termasuk salah satu pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah iblis yang tidak merasa bersalah tadi. Jadi kalau kita telusuri sumbernya kenapa dia tidak merasa bersalah, karena dia berpedoman pada fakta logika yang kemudian dari situ melahirkan ego, namanya itu ego. Yang merasa hebat tadi itu, merasa hebat, merasa senior, itu berarti ego. Nah, itu satu, yaitu menjadi terlaknat, terkutuk itu karena ego, yang dari ego yang besar tadi itu melahirkan karakter tidak mau merasa salah, tidak mau ngalah. Nah, ini nanti dampaknya bahayanya di sini. Jadi karena iblis punya karakter yang semacam itu, dampaknya dia kemudian diklaim, dicap sebagai penghuni neraka selamanya. Nah, artinya apa? Artinya bahwa ketika manusia itu mengikuti jejak iblis ini, dia mempunyai karakter yang selalu tidak mau kalah, selalu ingin menang, selalu dia mengandalkan akal logisnya itu, maka nanti dia akan masuk kategori orang yang selalu berada dalam penderitaan sebagai gambaran neraka. Contoh misalnya, ono wong niku model cengkal, semerep cengkal. Yang ngomong gak tahu belum dikalahno. Dituturi malah nuturi. Jauh omongan itu selalu ngeyel. Itu nanti dia akan selalu dijauhi oleh teman-temannya. Tidak mudah diterima dalam satu komunitas. Itu semua termasuk bentuk-bentuk penderitaan yang akan dia alami. Sampai kapan? Sampai dia bisa merubah karakternya. Maka selama karakter itu tetap seperti itu, maka selama itu dia akan selalu berada di neraka dalam wujud penderitaan. Bentuknya apa? Ya gak bisa diterima orang-orang, dijauhi orang-orang, bahkan keluarganya sendiri bisa jadi gak senang sama dia. Itu kan termasuk bentuk-bentuk siksaan, gitu. Sebagai simbol dari neraka tadi. Maka sama dengan iblis, iblis pun juga dicap sebagai penghuni neraka. Itu yang pertama. Nah, karena iblis tidak mau merasa bersalah, maka yang kedua, walam yandamu, dia tidak merasa menyesal. Jadi wong niku nih gak merasa bersalah, otomatis ya tidak muncul penyesalan. Gitu. Bagaimana dia bisa menyesal kalau dia merasa benar? Wong iso muncul penyesalan itu getun itu ketika dia merasa bersalah. Nah, iblis ini karena dia tidak merasa bersalah, maka tidak muncul rasa penyesalan, getun, itu tidak muncul. Ailam yazan, merasa tidak bersedih hati ala dzambihi, atas dosa yang dia lakukan, padahal dia nyoto-nyoto sedang tidak mengikuti perintah Gusti Allah, itu tidak menyesal. Dan menyesal itu artinya dia tidak bersedih. Nah, itu yang justru membuat iblis ini menjadi terkutuk, ya. Cara bahasa tasawuf itu dia menjadi orang yang hatinya menjadi semakin keras itu ketika tidak ada penyesalan, tidak ada rasa sedih ketika dia melakukan sesuatu yang salah. Kok gak muncul sedih? Itu dudono hatinya sedang mengeras seperti batu. Termasuk di kalau jenengan yang ngoten, nek nglakoni suatu keadaan yang gak gelem ngakoni salah, kemudian juga ketika mendapati kondisinya sedang berantakan misalnya,
kok ndak muncul sedih, gak muncul penyesalan, ya berarti kalau jenengan ini termasuk pengikut iblis.